Bagi orang luar, sangat heran melihat jalanan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Walaupun di perkotaan ataupun menuju jalan-jalan ke pedesaannya. Ketika masuk ke pedesaan akan sangat parah sekali jalan di Mandailing Natal. Akan tetapi bagi pejabat yang ada di Mandailing Natal, kemungkinan mereka hanya tertawa ria ketika melihat jalanan seperti ini. Saat ini kita berdiri berada untuk menuju ke 4 desa yang ada di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Banyak informasi kita dapat bahwasanya masuk dulu ke desa Tangsi Atas, Aik Manyuruk, Cipirok, Bandar Limabung, yang di situ jalannya sangat parah sekali. Pada saat ini baru kita sempat menuju ke desa yang dimaksud, yang 4 desa yang kita tahunya. Mungkin entah masih ada lagi desa yang lain. Tercatat di simpang juga ada tulisan beberapa desa pas masuk ke 4 desa yang ada di Kecamatan Linggabayu ini. Pas yang kita berdiri di sini berada di pinggir lintasnya. Kak, inilah dia jalan menuju ke Simpang Gambir. Kalau yang ke sana nanti ada jembatan di sana. Lalu yang ke sini menuju ke arah Ujung Gading ke Sumatera Barat. Lalu menuju ke 4 desanya harus melewati jalan rusak, jalan parah, dan kita dapat informasinya bahwasanya jalanan ke sana jalanan tanjakan dan juga terjal. Seperti inilah situasi dan kondisi jalan menuju ke Tangsi Atas, kalau nggak salah desa yang dapat pertama ke sana. Apakah memang separah itu sesuai dengan informasi yang diberikan kawan-kawan jalanan ke sini? Kita nggak tahu juga ya. Lalu di sini ada adik-adik kita yang mau menuju ke Tangsi Atas ya, Dek ya. Adik kita menuju ke Tangsi Atas, dan karena mungkin ini nunggu kakaknya pulang dari sekolah SMP biar sama pulang ke rumahnya. Ini adik-adik kita di sini masih kelas berapa adik kita nih? Kelas 1, yang ini? Ini 3, satu lagi kelas 6. Sangat kasihan sekali ya. Ini sudah jam makan siang. Adik kita ini belum makan, nggak ada di sini rumah makan. Kalau nggak udah kita bawakan nih. Mau ke atas pun nggak tahu tak bisa keretaku kuat ini nanjak ini. Kalau nggak ikut mereka ya kan. Oke, kita mau gerak dulu bersama adik-adik kita menuju ke Tangsi Atas. Kita lewati dulu jalanan yang terjal, jalanan yang rusak parah bersama adik-adik kita di sini ya. Anak sekolah. Jalanannya yang harus kita lalui seperti ini. Inilah perjalanan ke desa Tangsi Atas. Adik kita yang di sini yang kita bawa biasa nunggu kakaknya pulang dulu sekolah SMP, baru mereka pulang ke rumahnya. Batu-batu besar ya jalanan menuju ke desa ini. Sangat kasihan sekali warga yang di sini yang melintas setiap harinya melewati jalanan rusak. Akan cepat rusak kereta ketika melewati jalan yang seperti ini. Sama ibu guru kita juga yang pulang ini. Wis main-main, wis jalannya ini weh. Mana nih pemerintah Kabupaten Mandailing Natal? Apakah tahu tentang jalan menuju ke ada beberapa desa di sini? Ataukah pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pura-pura tidak tahu tentang jalanan yang seperti ini? Jalanan hancur dan juga rusak parah. Mantap, mantap. Bisa kita lihat seperti inilah jalanan yang di sini ya.
Pantaslah pula banyak yang bilang bahwasanya jalanan ke beberapa desa ini sangat rusak parah. Banyak yang mengatakan meminta kepada kita untuk segera masuk ke di sini karena jalanan kami rusak parah katanya. Terus memang sesuai fakta ya. Masyarakat biasanya tidak pernah berbohong akan jalanan rusak menuju ke desanya. Parah sekali weh. Parahnya seperti inilah. Bersama adik kita menempuh perjalanan yang rusak parah. Adik kita masih ke sekolah SD, yang pas belakang kita ini, yang satu lagi kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya. Oke. Satu kelas 1 tadi ya. Satu kelas 4. Kita lanjutkan perjalanan kita. Parah sekali memang di Mandailing Natal ini ya. Mana pejabatnya ini tidur aja ya? Apa nggak tahu cara membangun Mandailing Natal agar lebih baik? Kalau cuma tidur aja ngapain jadi pejabat? Kalau tidak mampu membangun Mandailing Natal kita ini untuk kedepannya yang lebih maju dan lebih baik. Maju dalam segala hal. Tentunya di bidang pembangunan juga maju, di bidang yang lainnya juga maju. Ketika pembangunan jalan ke desa lebih bagus, maka ekonomi masyarakat juga maka akan semakin meningkat. Apa motor itu ya? Oh, mobil. Kita kasih lewat dulu. Ada datang. Kita kasih lewat dulu, ada mobil masuk ke sini. Jalanan lebar gini akan tetapi tidak ada pengaspalannya. Mungkin diperkirakan ini sudah puluhan tahun dari zaman bahola kalau kata orang yang pala ya, hingga sekarang 2026. Menderita sekali ya masyarakat di sini. Kalian pernah jalan kaki di sini? Pernah? Waktu kapan? Waktu kelas 1 pernah jalan kaki ya? Berapa orang? Banyak ya? Kasihan sekali gitu. Jalan kaki di jalan rusak. Adik-adik kita di sini pernah katanya jalan kaki. Sering ya. Waktu kelas 2 udah enggak lagi ya. Jadi waktu kelas 2 macam mana? Diantar apa macam mana? Diantar sama abangnya atau kakaknya ya. Jadi kalau pulangnya dijemput. Oh, dijemput. Jadi adik ini katanya Adiknya katanya waktu kelas 1 mereka jalan kaki. Setelah kelas 2 diantar kakaknya. Waduh, mantap juga perjuangan mereka ya. Udah mau hujan. Kasihan adik kita nanti nih. Ke bawah pemandangannya.
Ada nanti kira-kira di sini tempat istirahat kalau pas hujan? Nggak ada ya? Hujannya udah datang nih. Parah sekali Mandailing Natal. Kalau udah sampai sini masih jauh kira-kira? Udah dekat lagi ya? Oh, syukurlah. Bus. Orang yang jarang melintas di jalanan seperti ini, dia nggak akan mau lagi untuk yang kedua kalinya. Karena pastinya merasa sangat capek sekali melintasi jalanan bebatuan yang seperti ini. Hujan. Udah mau sampai ya? Oke. Hujan. Tapi kata adik kita nih, udah mau sampai, kita gaskan aja lah. Mudah-mudahan sampai kita ke kampungnya sebelum hujan deras ya. Kerikil. Bus. Kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Sebagian mengatakan percuma berharap kepada orang yang tidur. Waduh, memang betul juga ya. Ketika kita berharap sama orang yang tidur, namanya juga tidur, nggak akan ada harapan. Yang ada hanya kita sia-sia belaka. Makin deras hujannya, bentar lagi ya. Tinggal tikungan ini. Kita selamatkan adik-adik kita dulu agar sampai di rumahnya ya. Adik-adik kita kasihan. Karena mereka belum makan siang ini. Iya kan, Dek ya? Nah, adik kita belum makan siang. Berjuang pulang dari sekolah. Semoga adik-adik kita ini selalu sehat dan sukses nantinya ketika sudah tamat sekolah. Itu jalan kemana? Ke kebun ya? Dua-duanya? Ada bisa tembus ke kampung gitu? Ada? Ada ya? 5 desa? Apa aja ini desanya? Tangsi Atas? Hah? Oh, Aik Manyuruk? Ini apa? Udah mau nyampe. Di sini ada nampak rumah-rumah warga ya. Ini Tangsi Atas ya? Oh. Kiri ya? Kalau ke kanan itu rupanya kemana? Oh, Simpang Duren. Oh, lama lagi itu ya? Oh iya.
Oh, pernah jatuh mobil? Oh alah, yang ini simpangnya berarti ya? Informasi yang kita dapat bahwasanya kata adik kita ini ke Simpang Duren ya. Simpang Duren tadi ya. Ini ke Simpang Duren, ini ke Bandar Limabung. Kalau ke rumah kalian yang mana? Yang ke kiri. Ini rumah adik-adik kita yang kita bawa ini menuju ke kiri, yang ke sini. Kita antarkan dulu biar sampai ke rumahnya ya. Kak. Oh, rusak jalannya. Iya, kita tetap berhati-hati. Iya, rusak gitu. Iya, ada beberapa rumah di sini. Ah, rumah kosong. Ini rumahnya? Ini rumah saya. Oh ini. Sampai kita di perumahan Tangsi Atas ini bang ya. Tangsi Atas. Kebetulan pas sampai kita di sini setelah bawa sekalian tadi sama adik kita jalan. Rupanya hujan weh. Hujan bersama kakak kita juga yang di sini di perumahan Tangsi Atas. Ini. Iya. Kalau abang-abang kita yang di sini, kalau kalian tengok mukaku, pasti kalian tahu aku kira-kira dari mana ya. Kalau kakak kita di sini, abang-abang kita juga di sini. Ini orang abang kita orang Nias. Jadi kerja di sini. Inilah abang kita yang sering juga komen di apa kita. Siapa namanya bang? Elvano. Abang ini sering juga komen. Waduh, aku nggak perhatiin pula. Rupanya ini orang yang sering komen. Sama abang-abang kita yang di sana. Adik kita juga yang di sini yang cantik-cantik. Permata Madinah. Kebetulan lahir di rumah sakit Permata Madinah. Adik kita yang merah, baju merah. Bersama adik kita yang lainnya di sini, sama yang di sana. Itulah enaknya kita di sini. Cuma hujan ini kita tunggu reda dulu ya. Kalau nggak reda, ya macam mana apa boleh buat. Lain waktu kita kemarin. Pada saat ini kita sampai ada di persimpangan antara ke ini simpangnya kita berada di, kalau yang ke kanan sini ke Simpang Duren sama tembusnya ke Batu Gajah. Nah, untuk yang ini nanti kita masuk ke sana ya. Jalan seperti ini. Dan jalan ke Tangsi Atas ini seperti inilah. Dan kita sudah sepil juga dari bawah bahwasanya jalanan menuju ke sini jalanan batu-batu besar. Biar kawan-kawan tahu semua, ini sepertinya sudah seperti puluhan tahun tidak diaspal. Jalanan menuju ke Tangsi Atas, Aik Manyuruk, Banjarmasin, Bandar Limabung, sama Sipirok di sini. Ada sekitar, kalau hitungannya sekitar 5 lagi ya. Nah, untuk itu mau kita lanjutkan dulu perjalanan kita ke Tangsi Atasnya, ke perkampungannya. Dari sini kita masuk. Yang ke sana ke perumahannya Tangsi Atas. Oke Pak, makasih Pak ya. Kita lanjutkan perjalanan setelah kita istirahat sejenak di perumahan Tangsi Atas. Pas tadi yang antar adik kita yang pulang sekolah, sekalian kita jalan kemari. Nah, ini sudah berhenti hujannya. Namun berhenti hujan, akan tetapi jalanan biasanya kalau jalan kayak gini makin licin. Batu-batu memang bang. Main-main. Mana mau kita ambilnya? Sama-sama nanjak di sini. Yang tengah nggak pas rasanya kita lewat. Apakah yang sebelah kanan? Jalur mana ini? Kanan aja lah ya.
inilah kita lalui dari bawah setelah hujan, nampak udara begitu segar. Sampai kita di gerbang masuk Tangsi Atas, masih Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Jalan rusak menuju ke desa. Nah, inilah dia. Selamat datang di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Inilah dia Plang Merek pas masuk ke perkampungan Tangsi Atasnya, karena ada di sini perumahan di Tangsi Atas. Ada di sini perumahannya dan yang mau kita tujunya ke perkampungannya ini. Oke, ikuti terus ya. Jalan masuknya pun sangat parah sekali, weh. Ini sudah masuk di perkampungan Tangsi Atasnya, akan tetapi jalanan di sini sangat-sangat licin. Terlihat di sini jalanannya masih batu dan juga jalanan tanah. Inilah posisinya, jalannya menurun dan lumayan licin. Di sini ada terlihat beberapa rumah warga di desa Tangsi Atasnya. Dan di sana pun ada juga rumah warga dan di sini terdapat satu tower. Situasi Desa Tangsi Atas, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Kawan-kawan yang belum pernah kemari boleh mencoba menguji adrenalin kita ke pedesaan yang jalannya memang jalanan hancur, jalanan batu-batu dan juga jalanan tanah. Pas pada saat selesai hujan yang kita lalui, ada juga beberapa jalan yang lumayan licin juga pas melintas di sini. Inilah yang pertama, pas jumpa kita di sini ada rumah-rumah warga yang di sini dan juga rumah kakak kita yang berada di sini. Inilah yang jumpa pertamanya. Kita akan lanjutkan ke jalan-jalan dulu ke Desa Tangsi Atas ini ya. Yang ke sana masih ada jalan rusak, yang ke kiri ada jalanan bagus. Itu digunakan dana desa. Inilah jalanan yang sudah disemen menggunakan dana desa. Akan tetapi jalan yang di sini masih jalanan yang parah juga. Kita lalui yang ini dulu jalannya ya. Seperti apa sih ke atas ini? Bang, ini nanjak Seperti inilah situasi di Desa Tangsi Atas. Namanya juga di atas ya, posisinya rumahnya di atas juga gini. Ada juga rumah-rumah warga yang di sebelah kiri dan ada yang di atas jalan juga gini. Yang rumah-rumah warga yang di sebelah kanan ini di bawah jalan. Memang hancur sekali jalan di Tangsi Atas ini. Di perkampungannya pun hancur, jalan masuknya pun apalagi lebih hancur. Jalanan batu-batu besar. Masyarakat di sini mengeluhkan jalanan di Desa Tangsi Atas. Sebenarnya yang jalan utama dari depan itu menuju ke beberapa desa di sini. Ada lewat motor, kita pinggirkan dulu. Jalanan menuju ke beberapa desa itu, yang pertama dapat ada namanya Tangsi Atas, lalu nanti lewat dari Tangsi Atas ada Aik Manyuruk dan juga Banjarmasin,
Habis itu Bandar Limabung sama juga Sipiro yang terakhir. Bisa tembus nanti ke Sinunukan. Untuk itu, ini dulu yang kita jelajahi Desa Tangsi Atas. Sangat parah ya jalanannya di sini. Wih, hancur gini. Kalau ku tengok dari pinggir jalannya ini dulu pernah disemen juga, akan tetapi pada saat sekarang ini sudah hancur, sudah rusak parah ya. Ada satu masjid yang di Desa Tangsi Atas. Pas di jalanan turunan kita lewat, ada sebelah kanan masjid di Desa Tangsi Atas ini. Posisi masjidnya berada di bawah. Inilah dia, Masjid Raya Suhada Desa Tangsi Atas, Kecamatan Linggabayu. Seperti inilah situasi masjidnya. Halamannya di sini begitu luas halaman masjid, dan terlihat dari sini bahwasanya masjid ini modelnya masih terlihat, model bangunan masjidnya ini masih model bangunan zaman dulu. Ketika kita melihat model seperti ini, maka kita akan teringat bahwasanya masjid zaman dulu ini seperti inilah modelnya. Bertingkat dia, bertingkat, kalau di sini satu atapnya dan juga di atas satu lagi atapnya seperti ini. Kalau yang model terbaru biasanya sudah tidak seperti ini, akan tetapi model yang seperti inilah yang banyak sekali dirindukan masyarakat Mandailing Natal, karena model-model zaman dulu itu begitu nampaknya sangat-sangat antik dan sangat-sangat begitu keren. Halaman masjid yang begitu indah dan tangga-tangganya juga ada di sini. Apakah di masjid ini ketika mungkin ada acara nanti sewaktu-waktu di sini tempat duduk atau gimana, kita nggak tahu juga ya. Dan di sini pun ada terdapat satu sekolah madrasah di samping masjid yang ada di Desa Tangsi Atas. Inilah posisinya. Satu madrasah di sini terdapat adik-adik kita yang setelah pulang sekolah SD maka berangkat sekolah mengaji. Jadi adik-adik kita lagi belajar di dalam, kita nggak boleh masuk ya, kita biarkan aja gitu. Madrasah Diniyah Awaliyah MDA Al-Barkah. Inilah posisi madrasahnya, berada di samping masjid. Kalau untuk ke atas, ke masjidnya dari sini. Model tangga masjid yang di Desa Tangsi Atas. Ini lantai bawahnya yang di sini, dan di sini arah ke lantai 2-nya. Wis, keren ya. Setelah kita lalui lewat masjid yang ada di Tangsi Atas, masih luas lagi. Kita jalan-jalan lagi di Desa Tangsi Atas ini, dan di sini ada terdapat di samping masjid ada rumah gedong, rumah besar. Pas posisinya di pinggir jalan gini ya. Ini jalan lintasnya menuju ke Aik Manyuruk. Nah, seperti inilah situasi pedesaan yang ada di Tangsi Atas. Kita lanjutkan yang ke sana. Ya Bang ya. Seperti inilah situasi pedesaan di Tangsi Atas. Wis, ini ada jalanan tanjakan. Sementara yang ke sini masih jalanannya hancur dan rusak parah gini, weh. Wis, sangat-sangat parah sekali ya Mandailing Natal ini.
Yang di persimpangan dari awal tadi, lempangnya, tembusnya ada di sini, kantor kepala desa. Nah, inilah tampilan kantor kepala desa di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Linggabayu. Seperti inilah tampilan dan situasinya pun di sini begitu cantik, begitu indahnya situasi di Tangsi Atas ini. Wis, mantap sekali ya situasi perkampungan di sini yang begitu indah, begitu segar, menyegarkan kita. Menyegarkan pandangan kita ketika berjalan-jalan di Desa Tangsi Atas. Ini wong Jowo ya? Iya kan? Nah, sama empat-empatnya yang wong Jowo ya? Oh iya. Adik-adik kita yang masih sekolah SMP di sini wong Jowo. Iya. Itu. Ini tadi udah jumpa sama adik kita yang di sini. Nah, ya kan? Nah. Bersama bang kita yang di sini. Bang. Ke dalam sana, ke jalan Aik Manyuruk sana. Aik Manyuruk? Ya. Lebih parah? Bola bang. 3 kampung lagi loh bang. Ke dalam. Ada 3 kampung lagi? Ya Allah bang, masuklah aku di bang. Aku yang komen kemarin itu loh bang. Yang mana? Yang bang sepil Desa Tangsi Atas. Oh kakak ya? Iyalah Risma Lisda itu, Risma Lubis apa Risma Lisda ya? Lupa. Banyak itu banyak. Masuk juga kakak ini rupanya yang komen di konten kita. Sepil Desa Tangsi Atas ini rupanya orangnya kakak ini. Jumpa di sini. Kakak ini yang orang Jawa? Iya, tapi baru Lubis, tapi mamaku Jawa. Oh, mama Jawa, yang ayah Mandeling berarti ya? Sama kami sama kakak itu. Itu pun tukang komen juga itu. Yang ianya di sini baru Lubis semua di sini yang jumpa sama aku pulanya. Biar kalian tahu ini. Yang ini baru Lubis. Ini juga baru Lubis. Sama kakak ini satu lagi baru Lubis di Tangsi Atas. Yang mayoritas Tangsi Atas adalah wong Jowo. Semoga FYP ya video Desa Tangsi Atas ini ya. Oke Biar kak. jalan kami agak diperbaiki dulu sedikit. Udah dari dulu kayak gitu ya Allah. Ya mudah-mudahan lah kak kayak gitu. Parah. Semakin Gak parah banyak ya. Kan sedikit aja gitu, agak ditengok gitu. Iya. Itulah dikeluhkan masyarakat jalan menuju ke Tangsi Atas. Ada beberapa desa di sini, Tangsi Atas, Aik Manyuruk, Bandar Limabung, Sipirok dan juga Banjarmasin. Jadi jalannya di sini yang hancur parah. Itulah yang dikeluhkan masyarakat di sini. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan, perbaikan pembangunan jalan ya kak ya. Amin ya Allah. Oke, makasih kak ya. Iya bang. Nanti udah dibikin duit. Oh ya kak ya kak. Lanjut kak. Tapi aku nengoknya di Facebook. Ya, memang dari Facebook loh deh. Ketika kita berjalan-jalan di perkotaan, itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat halayak rame. Karena di perkotaan jalanan di sana bagus. Akan tetapi ketika kita jalan-jalan ke suatu pedesaan, selain membuat kita capek, akan tetapi kita juga dapat menikmati udara yang segar dan suasana pedesaan yang begitu nyaman dan begitu sejuk. Kali ini kita sampai di satu desa yang nama desanya yaitu Desa Tangsi Atas yang berada di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Asal kita tahu semua bahwasanya masyarakat di sini sangat mengeluhkan jalanan masuk ke Desa Tangsi Atas ini. Tangsi Atas ini hanyalah desa yang pertama dapat ketika kita masuk ke desa ujungnya yang ada nanti Sipirok. Karena selepas dari Tangsi Atas ada nanti desa Aik Manyuruk dan juga Banjarmasin, Bandar Limabung dan juga satu lagi paling penghujung desa Sipirok. Nah, masyarakat yang di sini yang beberapa desa sangat-sangat mengeluhkan jalanan dari jalan lintas menuju ke desa mereka ini sangat-sangat parah sekali. Terlihat yang kita tunjukkan bahwasanya di awal mula hingga sampai
ke Tangsi Atas ini, di perkampungannya pun jalanan masih rusak parah. Dan asal kita tahu bahwasanya masyarakat mengatakan ini jalan sudah sangat seringkali diukur oleh pejabat yang mau mencalonkan diri untuk jadi satu caleg ataupun jadi bupati ataupun yang lainnya. Di sini sudah sangat seringkali jalannya diukur, akan tetapi hingga sekarang 2026 belum ada perubahan perbaikan, belum ada pengaspalan. Ukur-mengukur yang lalu, akan tetapi pembangunan tidak pernah sampai ke desa Tangsi Atas. Masyarakat sangat-sangat mengeluh. Nah, kita jalan-jalan di desa Tangsi Atas ini begitu menyenangkan. Masyarakat di sini pun sangat-sangat begitu ramah. Pas tadi kita nyampe di Tangsi Atas, kita jumpa sama masjid yang begitu indah. Bentuk modelnya masih bangunan yang zaman dahulu. Nampak terlihat dari posisi atapnya, modelnya bangunan persis zaman dahulunya. Dan di samping masjid pun ada juga sekolah madrasah di desa Tangsi Atas. Nah, seperti inilah lokasi pedesaan Tangsi Atas. Kita berada di persimpangan antara di tengah-tengah kampungnya, yang ke sana pun tembus nanti bisa ke awal mula ke Tower, yang di sini tembusnya menuju ke desa Aek Manyuruk. Situasi pedesaan ketika baru turun hujan mengingatkan kita kalau kita berada tinggal di perantauan, maka akan mengingatkan kita ke kampung dimanapun berada. Ini contohnya desa Tangsi Atas ini. Di sini memang nampak rumah-rumah di sini, rumah-rumah besar kebanyakan, karena di sini mayoritas masyarakatnya usahanya bertani. Jadi walaupun bertani, akan tetapi masyarakat di sini tetap bekerja keras dari pagi hingga sore hari. Dan asal kita tahu bahwasanya di desa Tangsi Atas ini memiliki warganya sekitar ada rumah kakaknya 140-an kurang lebih. Dan yang paling penting salah satunya, mayoritas masyarakat di sini yaitu orang kita Jawa. Jadi orang Jawa di sini yang mayoritasnya yang menempati desa Tangsi Atas, walaupun berada di Kabupaten Mandailing Natal, tapi orang Jawa lah yang mayoritas di sini dan menggunakan di sini biasa kebanyakan bahasa Indonesia. Sedangkan asal muasal nama desa Tangsi Atas ini berasal dari kata tangsi, yaitu satu nama tangsi itu berarti kan markas ataupun markas tentara pada zaman kolonial Belanda zaman dahulu kala. Jadi kalau atasnya itu diartikan di suatu dataran tinggi. Bahwasanya memang Tangsi Atas ini berada di dataran tingginya. Makanya nama satu desa di sini yaitu nama desa Tangsi Atas berasal dari kata markas tentara pada zaman kolonial Belanda. Informasi yang kita himpun bahwasanya masyarakat mengatakan di sini, kok bisa, kita tanya-tanya masyarakat, kok bisa lebih banyak di sini orang Jawa ketimbang orang Mandailing, padahal di sini ialah daerah Mandailing Natal, suku Mandailing. Kok bisa di satu kampung ini lebih banyak orang Jawa? Nah, kita dapat informasi sekilas, apakah betul atau tidaknya dengan cerita itu kita nggak tahu juga. Di sini kita terangkan secara sedikit saja. Kita dapat informasinya bahwasanya dahulu kala pada zaman nenek moyang dahulu dibawa dari Pulau Jawa menuju arah kemari, karena di sini dapat informasi bahwasanya banyak emasnya di sini untuk kerja. Lalu disinilah asal muasalnya. Padahal dahulu kalanya Tangsi Atas ini masih hutan belantara. Kita dapat informasinya dahulu kalanya disinilah ditempatkan. Makanya berketurunan di sini yang orang-orang kita Jawa, sehingga sekarang penduduknya mayoritas orang Jawa dan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa di desa Tangsi Atas. Lalu apakah di sini ada orang Mandailing? Ada bagian di sini ada orang Mandailing yang biasa menikah kemari, ataupun yang kira-kira yang ceweknya menikah dari orang Mandailing kemari, ataupun yang laki-lakinya orang Mandailing kemari. Jadi sekarang ini memang sudah ada campuran orang Jawa dengan orang Mandailing di desa Tangsi Atas. Mungkin orang seputar dari Simpang Gambir ataupun dari Natal ataupun Sinunukan sekitarnya mungkin sudah tahu tentang desa ini, akan tetapi di daerah
ibu kota Panyabungan, lebih banyak mungkin yang belum tahu tentang desa ini. Desa yang tertinggal akan pembangunan jalan menuju desa, masyarakat menderita ketika melewati jalan menuju ke desanya. Waduh, kalau tiap hari kita jalan lewat seperti ini jalannya, mungkin kereta yang baru pun cepat rusak ya. Nah, seperti itulah tentang Desa Tangsi Atas yang berada di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Masyarakatnya ramah-ramah dan juga suasana pedesaannya yang begitu nyaman, tentram. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.